Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Logan Nurmantara, mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya Gelombang 1 tahun 2022 akan memaparkan sebuah prototipe yang saya dan anggota kelompok saya telah didiskusikan sebagai tugas untuk ujian tengah semester Design Thinking. Dalam proses pelaksanaan, kegiatan design thinking kami memutuskan untuk melaksanakan wawancara terhadap 4 orang peserta didik di kelas 11 sebagai sampel. Ketika kami melakukan tahapan empathize, kami menemukan bahwa peserta didik yang berada pada sekolah mitra di SMA Negeri 11 Palembang memiliki permasalahan pada rendahnya tingkat motivasi dan minat belajar, sehingga kami merancang sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik yang berada di sekolah mitra. Untuk itu, dengan adanya mata kuliah Design Thinking ini, kelompok kami ingin menyarankan dan memberikan ide tentang media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Profil peserta didik diketahui berdasarkan hasil observasi di sekolah mitra. Profil peserta didik ini digali lebih lanjut melalui wawancara mendalam atau disebut dengan in-depth interview. Dalam merancang suatu prototipe yang saya dan anggota kelompok saya rancang, di sini saya dan anggota kelompok saya menggunakan 4 fase dalam design thinking. Pertama yaitu empathize, kedua yaitu divine, ketiga yaitu ideate, dan yang terakhir yaitu prototype. Pertama yaitu fase empathize. Di fase empathize ini kami melakukan in-depth interview yang targetnya yaitu peserta didik kelas 11 SMA Negeri 11 Palembang. Berdasarkan hasil interview yang kami lakukan, karakteristik peserta didik kelas 11 yaitu pertama, kognitif sedang, yang kedua yaitu motivasi dan minat belajar rendah, dan ketiga yaitu sebagian peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, permasalahan yang kami temui yaitu motivasi belajar rendah, kemudian memiliki keterbatasan dalam mengemukakan pendapat di depan kelas. Lalu, fase define. Setelah kami melakukan empathize untuk mengetahui profil peserta didik, maka kami memutuskan untuk merancang media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi belajar mereka pada proses belajar bahasa Inggris di dalam kelas. Kemudian, fase ideate. Di fase ideate ini, kami menggunakan design challenge, seperti bagaimana kita bisa membuat media belajar bahasa Inggris yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar peserta didik kelas 11 dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Kemudian, langkah-langkah ideasi yang saya dan anggota kelompok saya lakukan yaitu pertama, yaitu hasilkan ide sebanyak mungkin. Kedua, yaitu pemungutan suara. Ketiga, pengelompokan suara. Dan keempat, yaitu putusan akhir. Pada tahap pertama, yaitu hasilkan ide sebanyak mungkin, kami mendapatkan 12 ide yang sudah kami tuangkan. Ide pertama yaitu menggunakan media Quizizz. Ide kedua yaitu menggunakan media Kahoot. Ide ketiga yaitu menggunakan ClassPoint. Ide keempat menggunakan media Canva. Ide kelima menggunakan peta konsep. Ide keenam menggunakan media flashcard. Ide ketujuh menggunakan media YouTube. Ide ke-8 menggunakan media board game. Ide ke-9 menggunakan media card game. Ide ke-10 menggunakan media Scrabble word. Ide ke-11 yaitu menggunakan peta dan globe. Dan ide ke-12 yaitu menggunakan outdoor activity. Kemudian pemungutan suara. Pada hasil tersebut, pada pengelompokan suara, ide 1 memiliki banyak manfaat dengan jumlah 6 suara. Kemudian ide 8 memiliki 3 suara, kemudian ide 7, 10, dan 9 memiliki 2 suara. Kemudian keputusan akhir. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang saya lakukan bersama dengan anggota kelompok saya, maka diputuskanlah yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan media aplikasi Quizizz. Kenapa menggunakan media Quizizz? Alasan menggunakan media Quizizz pertama, yaitu sederhana tapi menarik. Quizizz merupakan aplikasi yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bisa digunakan lewat gawai seperti telepon pintar dan laptop. Ada berbagai macam fitur bagi pendidik dalam membuat soal untuk diberikan kepada peserta didik,
seperti pilihan ganda, esai, mencocokkan, dan sebagainya. Selain membuat soal, kuisis juga dapat digunakan bagi pendidik untuk membuat presentasi yang menarik untuk diberikan kepada peserta didik. Kedua, yaitu karena peserta didik lebih cenderung suka menggunakan telepon pintar ketika mempelajari sesuatu. Peserta didik saat ini lebih suka menggunakan gawainya dibandingkan menggunakan buku, sehingga ketika mereka mempelajari sesuatu, mereka cepat dalam mempelajarinya. Dengan kuisis ini, peserta didik cukup memasukkan kode saja ketika pendidik memberikan soal kepada peserta didik. Ketiga, yaitu tidak banyak alat yang dibutuhkan. Kuisis dapat diakses dengan menggunakan gawai yang pendidik dan peserta didik miliki, tanpa memerlukan alat seperti kertas, buku, dan juga alat-alat yang dapat memberatkan beban pendidik dan juga peserta didik. Keempat, yaitu biaya rendah dan banyak manfaat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendidik ketika membuat soal, pendidik dapat menggunakan kuisis tanpa mengeluarkan biaya untuk mencetak berbagai soal yang menggunakan kertas, sehingga beban yang dibawa cukup ringan. Begitu juga peserta didik. Kelima, yaitu fleksibel, dapat digunakan sesuai dengan keadaan. Kuisis dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Alasan tersebut juga didukung dari studi terdahulu, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Wihartanti dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang menggunakan aplikasi kuisis berbasis smartphone dibandingkan kelas yang menggunakan model konvensional dalam pembelajarannya. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kuisis juga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan inilah foto-foto sebagai dokumentasi proses menggunakan kuisis. Dan ini adalah dokumentasi berupa video penjelasan mengenai prototipe yang saya dan anggota kelompok saya telah diskusikan. Udah masuk semua, tertidur ya, itu ya. Let's go. Let's go. Siap. Baik, itu saja rangkaian dari presentasi yang telah saya paparkan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.